Sekarang nggak ada 01, 02, 03. Sekarang kita punya kewajiban majukan masyarakat Bekasi sesuai dengan yang kita programkan, kampanyekan, karena itu tanggung jawab kita. Betul. Bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Betul Bapak. Iya, saya menjadi wakil beliau, ya insya Allah saya ingin 2 periode dengan beliau, Pak. Karena beliau orang baik, keluarganya baik, gitu. Saya ingin 2 periode dengan beliau sebagai wakil bupati, itu. Dan apapun yang dia kerjakan, saya ingin bersama-sama dengan beliau. Jadi sama-sama saling mengisi. Jadi tidak harus bagi tugas ini ke sini, di sini enggak. Pokoknya saya membantu bupati dalam pemerintah. Sebelum dilantik, ada nggak sih Pak persiapan-persiapan yang sedang dilakukan oleh Bapak dan juga tim? Nah itu, persiapan yang tadi. Satu adalah tentu Assalamualaikum, halo Sobat Urban, kembali lagi bersama dengan saya Dinda Fitri Emilia dalam sesi Urban Talk Podcast di Polus Mall Cikarang. Hari ini kita telah kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa karena kita telah kedatangan Bapak Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bekasi, Bapak Dr. Asep Surya Atmaja. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah, sehat, baik. Ya, Pak. Bahagia ya Pak? Bahagia. Harus selalu bahagia. Alhamdulillah. Boleh Bapak silahkan disapa Sobat Urbannya yang sedang menonton. Ya, halo Sobat Urban, saya Dr. Asep Surya Atmaja, Wakil Bupati terpilih. Semoga para pendengar, para pemirsa diberikan keberkahan dan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Sobat Urban, sebelum kita mengobrol lebih lanjut, alangkah baiknya Sobat Urban untuk mendukung konten kami semakin berkualitas, jangan lupa subscribe dan juga follow seluruh akun media sosial kami. Nah, Bapak Dr. Asep Surya Atmaja, saya mau mengucapkan selamat Bapak atas terpilihnya sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bekasi. Kemarin kontestasinya cukup menarik ya Pak ya. Bagaimana dinamika di Pilkada kemarin akhirnya mencetuskan Bapak Ade dan juga Bapak Asep menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Amin. Kemarin dapat suara 600.066.494 ya Pak ya. Luar biasa, itu suara yang sangat banyak, hampir 45% ya Bapak? 45,6%. Iya, luar biasa. Itu penduduk Kabupaten Bekasi menyatakan dukungannya kepada paslon nomor urut 3. Nah, untuk kesibukannya sekarang ini apa Pak? Sekarang pastinya kita dengan tim memikirkan satu transisi ya pasti ya. Karena kan kita juga punya program-program unggulan, program-program prioritas ya, sinkronisasi nantinya kita pengen tahu dengan pemerintahan yang kemarin, karena kan kita juga punya janji-janji politik terkait program-program kedepannya yang memang waktu kita kampanye, waktu kita debat kemarin memang adanya program-program prioritas yang memang harus kita dalam 100 hari ya insya Allah harus kita wujudkan. Dan jadi dalam waktu 100 hari ini lagi digodok ya, sama Pak? Tim. Iya. Sama tim dan juga Pak Ade tentunya ya? Tentunya kita. Seluruhnya ya? Seluruhnya kita Jadi itu sistemnya berkolaborasi Pak? Sharing-sharing dan sebagainya? Kita berkolaborasi, sharing dengan tim setiap hari. Sekarang kita melihat karena kita dipilih oleh rakyat, ini kan kita amanah. Kedepannya apa yang kita ungkapkan bukan hanya di media, kita waktu debat itu kan semua kita program prioritasnya, imam berkemampuan tilawah, merebot, ya kan? Terus jaling, terus penerangan, UMKM, ya memang harus kita wujudkan. Karena memang itu udah janji politik dan itu juga memang kebutuhan masyarakat Kabupaten Bekasi. Jadi sekarang juga masih research ya Pak ya terkait permasalahan apa saja di Kabupaten Bekasi dan itu sedang digodok bersama dengan tim bersama untuk 100 hari program kerja kita. Oke, baik. Bapak, kita mungkin masyarakat masih belum tahu betul nih Pak. Kemarin kan Bapak mencalonkan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bekasi dan terpilih Pak. Nah, kita ingin tahu nih motivasi Bapak kemarin maju pada saat pilkada itu, apakah dorongan yang paling kuat itu dari mana Pak? Apakah dari keluarga atau masyarakat sendiri?
Dorongan itu paling kuat setelah kakak saya meninggal sebenarnya. Pas almarhum meninggal, karena saya pikir beliau itu banyak program-program juga yang memang harus dilanjutkan. Karena saya kalau mau jujur, 3 bulan sebelum dia meninggal, dia ke rumah saya subuh-subuh, dia mengatakan, insya Allah kamu akan jadi penerus saya. Saya kaget tuh, loh kok bisa? Udah jangan dijawab, karena takut COVID. Udah selesai. Setelah itu terbangun, akhirnya saya punya niat dalam 2 tahun itu gimana caranya saya harus bisa membangun Kabupaten Bekasi, harus bisa melanjutkan apa yang pernah beliau cita-citakan ya. Karena kan kalau saya lihat waktu itu kan beliau kebanyakan keumatan tentang imam berkemampuan tilawah itu selalu beliau ingin 500 nanti insya Allah bisa nggak 1000 ya, 1000 masjid itu imamnya dapat gaji gitu. Bisa nggak ya kata dia? Kata saya bisa. Itu dalam pembicaraan saya dengan beliau itu. Terus setelah beliau meninggal, saya punya tekad saya harus menjadi pengganti beliau gitu. Dan saya yakin saya nggak akan jadi nomor 1, pasti nomor 2 nih. Gitu. Karena ya saya pikir ya namanya politik ya, gitu. Tidak mungkin lah kata saya pasti saya nomor 2 lah. Saya berjuang ya alhamdulillah dengan Pak Ade, saya ya orang paling baik ya. Orang berjasa buat saya. Jadi dia minat sama saya terbuka ya, akhirnya saya alhamdulillah tercapai cita-cita kita menjadi bupati dan wakil bupati. Alhamdulillah ya Pak, berarti berdasarkan. Jadi dorongannya apa? Dorongan atas kendaraan pribadi ya? Iya. Karena niatan baik iya, juga, betul, ingin bangun Bekasi pastinya. Iya. Tapi akibat amanah itu ya Pak ya. Akibat amanah. Karena jadi dorongan secara mental, psikis dan sebagainya jadi kedorong semuanya. Kedorong ya, Pak. semua. Dan itu juga dibantu sama dorongan masyarakat ya Pak. Ya pastinya para pendukung, pastinya para masyarakat. Ya setelah dia meninggal kan banyak juga tuh pada datang. Tolong itu imam berkemampuan tilawah jangan hilang, merbuat masjid jangan hilang, menggali makam jangan hilang Pak Dokter. Tapi ya apa daya, saya pikir kan gitu. Tapi ya alhamdulillah sekarang tercapai, insya Allah itu akan saya lanjutkan. Berarti setelah itu akan dilanjutkan oleh? Insya Allah, alhamdulillah Pak Ade Kuswara Kunang di waktu kita membuat visi misi, dia juga langsung apa saja yang dulu pernah dikerjakan oleh almarhum yang baik, ayo kita lanjutkan. Itu yang saya salut dengan beliau. Luar biasa. Jadi sama-sama saling terbuka satu sama lain ya Pak ya. Iya, pasti. Terkait program kerja segala macam pembahasan terbuka satu sama lain ya Bapak ya. Terbuka. Alhamdulillah. Nah Bapak sosok Bupati pada saat ini Bapak Ade Kuswara Kunang itu kan sosok yang sangat muda ya Pak ya. Nah bagaimana Bapak melihat sosok Pak Ade Pak? Pak Ade sangat muda tapi sangat pintar. Kalau buat saya, jangan kita lihat usianya ya. Pak Ade itu bijaksana. Nggak pernah menjelekkan orang. Pak Ade itu kalau buat saya, selalu mengalah. Tidak pernah ingin menjatuhkan orang. Bijaksana. Dia itu orang pemaaf, kalau saya lihat. Dan dia kalau dengan saya pasti, Pak Dokter baiknya apa ya? Dokter baiknya apa ya? Padahal dia itu pintar. Pak Ade itu pintar. Kalau kita sudah melihat dia dekat, dia itu pintar. Dia punya, kan kalau kata orang tua saya nih ya, kalau kita ingin maju itu ada 3 perkara hidup itu. 1 kita doa, yang kedua kita networking, ya. Yang kedua networking, ketiga ada inovatif. Bang Ade itu ada semuanya. Kalau sholatnya rajin, nggak pernah telat, Pak. Kalau kita jalan, sholat dulu kita, itu Pak Ade. Networkingnya kalau saya lihat bergaul siapapun masuk. Walaupun dia muda, tapi saya lihat ya dari partai PDI, cara dia bicara dengan partai-partai koalisi. Kalau saya lihat orangnya supel. Bukan berarti orang kan kalau ngelihat masih muda. Ternyata kalau kita lihat sangat dewasa dan sangat bijaksana. Itu. Yang ketiganya inovatif. Inovasinya ada aja. Dok, nanti kita bagusnya begini ya, ke depannya kita harus gini. Kita masyarakat harus gini, harus begini. Kayaknya memang dicurahkan untuk masyarakat juga. Terlihat sih. Karena kalau saya lihat beliau juga kan pengusaha. Iya, betul. Iya. Jadi saya dengan beliau sama, saya pengusaha klinik, beliau juga pengusaha, jadi kita harus buat masyarakat. Saya kemarin di mobil bicara dengan beliau.
Pokoknya kita harus kerja untuk masyarakat. Itu. Dr. Asep, kita harus buat masyarakat biar masyarakat kita sejahtera. Iya. Bangkit, maju, sejahtera itu. Luar biasa. Kalau saya dengar cerita dari Pak Asep nih, seperti harmonisasinya sudah sangat terbangun ya dengan Pak Ade ya. Kalau boleh tahu Pak, kenal sama Pak Ade ini sejak kapan sih Pak? Apakah baru-baru ini atau sudah dari sebelum-sebelumnya Pak? Jadi saya itu anggota DPRD bareng dengan beliau. Dia dari fraksi PDIP, saya dari fraksi Golkar. Kita udah kenal satu sama lain, dan pas dia memilih saya untuk menjadi wakil, nah disitulah kita mulai dekat dengan dia. Setelah kita dekat dengan dia, saya paham. Di luaran orang bicara tentang, wah muda, mentah, apa. Tapi kalau saya lihat, kalau udah kita dekati dia, ternyata dia lebih matang. Dia nggak mau adanya, mohon maaf ya, perselisihan, menjatuhkan orang. Jangan dia hanya bicara dengan saya, udah dok, kita mah lurus aja, kita kerja yang baik, karena kita punya tanggung jawab untuk masyarakat. Dan saya yakin, kata dia, itu waktu kita kampanye, saya yakin lah, kalau kita punya niatan baik, Allah pasti memilih kita. Itu yang saya juga lebih tua dari dia, saya lebih tua 16 tahun. Iya. Bedanya 15 tahun Pak dengan Pak Ade. Saya 48, dia 31. Baik. Tapi matang nih pikiran. Ya. Jadi diskusi selalu beliau itu menawarkan win-win solution ya Pak ya. Dan dia selalu sekarang nggak ada 01, 02, 03. Sekarang kita punya kewajiban majukan masyarakat Bekasi sesuai dengan yang kita programkan, kampanyakan, karena itu tanggung jawab kita. Betul. Bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Betul Bapak. Iya. Jadi sekarang yang lagi sedang diperkuat adalah harmonisasinya ya Pak ya. Sudah tidak memikirkan 1, 2, 3 ya Pak, tapi ini adalah Kabupaten Bekasi. Bagaimana kita memikirkan 5 tahun ke depan ya Pak ya. Luar biasa. Nah Pak, tentunya kan nanti setelah dilantik itu akan ada masa kurang lebih 2 bulan ini ya Pak ya. Sebelum dilantik ada nggak sih Pak persiapan-persiapan yang sedang dilakukan oleh Bapak dan juga tim? Nah itu, persiapan tadi. Satu adalah tentang transisi nih. Pastinya kan kita ada program-program kita yang buat 100 hari. Nah, kedua ada sinkronisasi. Pastikan apa program-program kita ke depannya, jangan sampai 2025 program kita tidak berjalan. Iya, apalagi ada program-program unggulan dari kita itu harus ada. Nah itu yang disiapkan sekarang. Setelah dilantik, ya kita harus ada program 100 hari kerja kita. Kalau boleh tahu apa saja sih Pak program unggulan yang sedang digodok sama Bapak Bupati dan Wakil Bupati? Yang pastinya program-program yang pernah kita kampanyekan waktu kita juga di debat. Ya pertama adalah ya pastinya kita apa kebutuhan masyarakat yang memang utama ya kita utamakan. Gitu. Terus kita lihat juga jalan-jalan. Apabila misalnya jalan itu misalnya harus ada perbaikan, ya cepat kita perbaiki. Terus kita punya janji imam berpengamuan tilawah, dan janji juga guru ngaji, terus terkait sampah itu udah dipikirin sekarang, terkait burangkeng gimana sampah ke depannya ini, kita jangan sampai ada gejolak, ada kemelut. Nah itu masuk program-program kita ke depannya yang utama. Nah setelah Bapak dilantik nih bersama dengan Pak Ade, apa sih hal pertama banget nih Bapak ingin lakukan? Yang pertama ingin lakukan adalah, saya ini kan pastinya pengangguran di kita 8,87%, iya kan? Betul. Dan kita angka kemiskinan kita ya lumayan masih tinggi, ya. Kalau pengangguran kita lihat dari 3,2 juta masyarakat Kabupaten Bekasi yang bekerja baru 1,5 juta, sedangkan yang harus kerja itu 2,2 juta yang harus kerja. Nah berarti kan angka pengangguran kan sangat tinggi. Ya itulah kita ingin implementasikan Perbup nomor 9 tahun 2019 itu tentang perluasan tenaga kerjaan. Kenapa? Ya di situ kan ada tuh orang Bekasi harus bekerja di Kabupaten Bekasi dengan syarat adanya KTP Bekasi. Itu kita ingin, karena dengan orang banyak masuk kerja, pengangguran berkurang, angka kemiskinan juga saya kira akan berkurang. Gitu. Bapak, untuk di kabupaten sendiri kan kita memang permasalahannya salah satunya adalah terkait geografis kita yang sangat luas dan sangat jauh ya Pak ya. Nah untuk mengatasi yang tadi Bapak sudah sebutkan, terutama terkait perekonomian, kesulitan masyarakat dalam mengakses pekerjaan, itu strateginya bagaimana Pak? Dihadapkan dengan permasalahan ya geografis kita yang sangat-sangat luas. Maksud dengan yang jauh-jauh, daerah jauh. Betul. Iya.
mungkin nanti tim akan dibahas oleh tim, karena kita juga kan, kalau saya dengan Pak Ade, kita ingin tahu di desa ada berapa sih pengangguran, ada berapa sih orang yang memang punya kelayakan tapi dia untuk bekerja susah. Kita ingin tahu, malah kalau bisa ada di Musrembang lah, ada berapa sih pengangguran desa itu, kita ingin tahu. Karena kita juga kan, Pak Ade juga kan, diantaranya kita juga kan nanti kan ingin membuat kerjasama antara sekolah kejuruan, SMA, sekolah kejuruan dengan perusahaan-perusahaan agar kelulusan itu bisa langsung ditampung. Itu, terutama itu tuh. Jadi nggak usah menganggur. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan industri bekerja sama dengan sekolah kejuruan atau SMA agar dia lulus, dia langsung bisa dikerjakan di situ. Itu yang kita ingin. Jadi inginnya para pemuda ini lebih bergerak aktif ya Pak ya. Iya. Jadi setelah lulus sekolah maupun perkuliahan, biar cepat-cepat bisa langsung dapat pekerjaan ya Pak. Iya. Jadi mendongkrak perekonomian di Kabupaten Bekasi juga tentunya ya. Iya. Sebenarnya bukan karena itu aja sih, banyak kayak pertanian juga. Karena kita lihat pertanian ini hari ini ya makin banyaknya perumahan dan makin banyaknya industri kan, ya kan. Pastinya ya saya juga anak petani Pak. Ingin ke depannya, kita lihat di Jepang itu sekarang anak muda pada bertani. Iya. Jadi kalau orang bertani itu kan kalau perusahaan ada ruginya, ada pensiunnya. Tapi kalau bertani kan nggak ada. Iya. Ada pertanyaan, oh itu sih enak yang punya sawah. Oh tidak begitu. Ternyata yang punya sawah dengan penggarap itu kan dibagi dua. Iya betul. Sekarang yang tinggal dijalankan apa UMKM-nya, apakah ada marketingnya untuk dijadikan beras. Itu kita ingin kembangkan juga pertanian, karena kita ke depannya anak muda ini ya akan kita kasih motivasi juga, bimbingan. Sekarang itu kan kita di pertanian ya, kita nyiram itu aja tuh, pupuk aja udah pakai drone. Nggak siram sama gini, nggak manual. Betul. Pakai drone sekarang. Potong aja udah pakai mesin. Kita pengen di situ ada juga UMKM, gimana caranya, cara pemasarannya untuk meningkatkan pangan juga di kita, ketahanan pangan. Anak muda juga harus mau, bukan berarti dia harus blok-blokan di sawah, tidak. Tapi dengan cara pemikiran inovatif dia, gimana caranya dari padi untuk menjadi beras, marketingnya baik. Itu yang kita inginkan. Nah itu nanti kita ingin adanya anak-anak muda yang Gen Z itu kita kasih tentang pertanian, bukan hanya pekerjaan di perusahaan, tapi pertanian juga kalau memang itu diolah. Kayak Jepang, sekarang Jepang itu anak mudanya ya ke pertanian, karena itu adalah usaha abadi. Iya, nah disinilah kita nanti insya Allah di zaman Pak Ade itu kita akan menguatkan lagi Raperda tentang LP2B ya, tentang adanya pertanian, nanti akan adanya lahan yang akan lahan abadi. Karena kan kita juga harus bisa ada kekuatan pangan, kekuatan Bekasi, dan nanti berimbasnya pada kekuatan ekonomi mandiri, itu kita inginkan. Jadi fokusnya hari ini nanti pertama setelah dilantik adalah perekonomian dengan berbagai macam sub ya Pak ya? Macam, ya UMKM termasuk itu. UMKM, pertanian, dan juga pekerjaan-pekerjaan lain ya bagi para pemuda dan juga mungkin bagi lansia juga mungkin akan ada ya Pak ya? Iya, lansia harus ada. Nah Bapak kemarin kan pada masa dari kampanye, pendaftaran kampanye, kemudian sampai adanya pemilihan, Bapak punya berbagai macam partai yang pergerakan itu masif dan juga relawan juga sangat banyak ya di tim pemenangan Ade Asep ya Pak ya. Nah Pak Ade pun juga sama. Kemarin bagaimana sih Pak untuk kolaborasinya dalam upaya pemenangan? Karena kan kalau saya lihat banyak banget nih kolaborasi tim relawan, juga partai politik dan sebagainya. Ya. Pastinya Pak Ade dan saya juga, satu kita sama-sama anak kepala desa Bu. Beliau juga anak kepala desa, kita juga anak kepala desa, sampai sekarang juga tuh masih kepala desa nih, adik saya. Jadi kita paham. Jadi kita tuh bicara dengan beliau tuh pastinya partai pastilah. Kita tanpa partai nggak mungkin kita juga begini kan, pasti. Yang kedua adalah relawan. Jadi kolaborasi antara partai, relawan, keluarga, itu benar-benar kita satukan menjadi sebuah kekuatan. Di antaranya kita harus di situ kan, pertama kita dari deklarasi. Setelah deklarasi kita canvassing. Kita tahu mana aja jumlah pemilih kita, itu sudah tahu. Nah di situ kita sudah bisa kita peta-petakan di mana keunggulan kita, di mana kelemahan kita, dan akhirnya itu semua kita selalu adakan rapat hampir seminggu sekali dengan tim pemenangan, karena
Kita yakin dengan kita bersatu, adanya kekuatan partai, kekuatan relawan. Relawan kan banyak tuh. Ada relawan AKK, ada relawan Perkasa, semua kita kobas menjadi satu. Yang penting suaranya untuk 03. Gitu. Luar biasa ya Pak. Kemarin pada saat pendaftaran pencalonan juga saya melihat itu ya, banyak sekali, hampir berapa pasukan itu Pak yang datang ke KPU. Saya kan dari Partai Buruh. Ya. Kalau Partai Buruh kan satu komando. Kalau kata Presiden FSB bisa Iqbal, hari ini kita akan buat sejarah. Buruh 2 kursi akan buat sejarah. Jadi pemimpin di Kabupaten Bekasi, itu instruksinya. Dan itu nyampe ke PUK, alhamdulillah di setiap perumahan kita menang. Jadi itulah kekuatan yang benar-benar masif, yang kita kuat. Ya Pak Ade juga ya lebih-lebih lah. Dia lebih kuat karena dia di Palu Rakunang, siapa nggak kenal dengan Palu Rakunang. Dia punya mertua Pak Jejen, punya saudara-saudara yang memang benar kalau dia mau udah kuat. Ditambah ya PDI juga solid, ya partai pengusung PBB, terus Partai Umat, terus Partai Buruh juga. Ya semua kita kolaborasi, jadikan satu, jadikan kekuatan. Dan alhamdulillah hasilnya tuh ya kita yakin sih kemarin dapat 700.000 dari hitungan kita. Gitu. Tapi dapat sedikit lah, wajar lah. Melesetnya nggak nyampe 30.000 berarti ya Pak ya? Jadi kenapa? Melesetnya kurang lebih 30.000-an berarti ya. Nah Pak, kemarin kan di hasil survei kalau kami baca-baca itu yang unggul itu hanya nomor urut 1 dan 2 ya Pak. Nomor 3 tuh kayaknya selalu tertinggal di hasil survei. Tapi berdasarkan kemarin hasil pemungutan dan penghitungan suara, ternyata tidak disangka-sangka nomor 3 ini menang gitu Pak. Dan malah unggulnya sangat jauh dengan nomor urut 1 dan juga 2. Itu bagaimana Pak untuk strategi agar suara yang didapatkan itu maksimal Pak? Iya, jadi ya kalau partai mungkin pakai survei ya, tapi kalau keluarga Pak Ade dengan saya pakai ceker Pak. Kita mah anak kepala desa. Jadi kalau ceker kita mah pasti unggul, lemahnya di ini tahu. Itu ceker kita. Jadi kita dari ceker sampai H-2 ya kita tetap unggul. Nah, itu ceker. Tapi kalau dari survei kan saya juga kadang-kadang kan kita nomor 2 aja nggak pernah nomor. Tapi kita nggak pernah nomor 1, nggak pernah nomor 3 tuh. Ya survei mereka. Kalau survei saya mah udah pastilah. Kita dari Buruh nomor 1, dari PDI nomor 1. Tapi kan berkembang kan, ya beliau itu kan yang lain kan, wah kita nomor 2 terus. Tapi nggak pernah kita ditempatkan nomor 3 kan? Nggak pernah juga kan? Iya, karena ya saya yakin gitu dengan saya dari tahun berapa? Dari tahun 92 udah pakai ceker sih. Ya dari zaman orang tua nyalon kepala desa. Ya mungkin Pak Ade juga udah pakai ceker, jadi ceker sesama ceker itu kadang-kadang ketemu. Kalau kata ceker saya itu, ya ketemu daerah mana, dia cerita ini cerita ini. Kita kan nggak tahu ceker kayak gimana bentuknya, nggak tahu kan Bu. Dia jalan, tahu dia ngasih suara di daerah ini ada sekian, dari 01 ada sekian, 02 ada sekian, 01 di dekat rumahnya warna ini, kadresi ini udah ketahuan sama kita. Udah ketahuan Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, mungkin masyarakat masih awam ceker itu apa Pak? Boleh dijelaskan sedikit? Kalau dalam kepala desa itu, ya, kalau dalam kepala desa itu ya, karena saya anak kepala desa ya. Pak Ade juga waktu saya ngobrol ini ceker, gimana cekernya? Sekian, mana nih ceker saya, ini ceker dia. Sama. Jadi ada 2 Pak, ceker Pak Ade dan Pak Asep. Iya, ternyata dia lebih jalan duluan, dia udah 6 bulan jalan, saya baru 3 bulan jalan. Pas saya terpilih oleh beliau jadi wakil bupati, saya baru jalan ceker. Kalau beliau udah ada cekernya, beliau niat pun udah jalan. Nah, anehnya sama ceker itu bisa kenal gitu. Saya ketemu ceker Pak Ade di ini gitu. Nah itu kita dari situ aja. Tapi saya yakin nggak pernah meleset gitu. Karena dari kepala desa kan kita nggak pernah kalah. Iya, betul. Gitu. Jadi ceker ini langsung turun langsung ke lapangan ya Pak ya? Langsung turun, dia punya tim. Dan dia bukan mengambil sampel kayak survei? Saya nggak tahu kerjanya gimana. Tapi dia bisa tahu jumlah DPT aja dia bisa tahu. DPT sekian, untuk nomor ini sekian, nomor ini sekian, kita sekian. Nomor ini kita lemah di ini nih. Ini dekat rumahnya di RT sekian, ini sekian gitu. Dia tahu. Nah, berarti kemarin kan di malam hari H itu udah ada deklarasi ya Pak ya? Itu juga berdasarkan hasil ceker atau bagaimana? Pas hari H selesai. Kalau itu tidak. Kalau itu kita berdasarkan dari saksi-saksi kita. Baik. Jadi direkap ya Pak. Kalau ceker itu dia berbuat sebelum kita pencoblosan. H-2 dilihat sama dia H-1,
ya udah angka kita sekian, angka ini sekian, angka ini sekian, itu nggak meleset, nggak jauh melesetnya. Itu kemarin perkiraan 700.000 Iya, kalau berdasarkan checker itu, iya. dan ternyata dapatnya 666.000 sekian. Iya. Melesetnya sedikit sekali ya Pak iya, ya? itu terjadi waktu pada zaman Neneng Eka juga sama. Oh dia juga sama pakai sama, checker pakai juga? checker. Orang tua pakai checker, selalu pakai checker. Jadi aneh, saya juga nggak tahu tuh checker yang datang satu orang, tapi yang kerja banyak. Saya juga bingung, mana orangnya sih nggak tahu. Tapi dia bisa tinggal di Muara Gembong bisa sampai seminggu. Makanya kalau kador kita ngomong, wah ini bagus, kita lihat, nggak bagus kata saya. Ini ada rumah warna ini nggak ke kita. Iya benar, itu bisa sama itu. Kita nggak tahu kerjanya kayak gimana tuh. Tapi bisa akurat ya Pak ya? Akurat sekali ya. Akurat, dia bisa tahu mana kita, mana ini. Itu. Walaupun gambar banyak, dia bisa melihat. Kalau saya pernah bicara dengan checker itu, kadang-kadang dia berbau dengan masyarakat, dengan ibu-ibu banyak kan, katanya sih. Jadi ini jauh mana nih, ini, tapi bisa tahu tuh. Namanya kan bisa tahu, nama RT RW. RT RW Pak? Iya, bisa tahu. Nah itu. Keren banget ya Pak ya. Nah Bapak, setelah nanti Bapak dilantik tentunya kan secara tupoksi akan ada pembagian kerja ya Pak, antara Bapak, Ade dan juga Pak Asep. Nah untuk pembagian kerjanya udah ada negosiasi ataupun pembahasan belum sih Pak dengan Bapak Bupati? Pastinya kan saya sebagai wakil, ya saya mendukung program-program beliau, kerja beliau, ya itu aja. Kalau kita nggak harus, begini nggak harus, yang penting kita jalan-jalan bersama, saya menjadi wakil beliau, ya insya Allah saya ingin 2 periode dengan beliau Pak, karena beliau orang baik, keluarganya baik, gitu. Saya ingin 2 periode dengan beliau sebagai wakil bupati, itu. Dan apapun yang dia kerjakan, saya ingin bersama-sama dengan beliau. Jadi sama-sama saling mengisi. Jadi tidak harus bagi tugas ini ke sini, enggak. Pokoknya saya membantu bupati dalam pemerintahan. Luar biasa. Jadi ini sudah sangat harmonis kalau saya lihat ya Pak ya. Karena keterikatan satu sama lainnya udah cukup kuat ya. Ya kita memimpin harus harmonis lah. Betul. Kalau kita juga udah nggak harmonis, gimana kita memimpin rakyat? Yang pasti kita tahulah kita bekerja untuk membantu Pak Bupati. Bapak kan kerap kali ya terjadinya gangguan-gangguan atau ada campur tangan pihak lain gitu ya untuk merusak harmonisasi yang tadi Bapak Ade dan Bapak Asep sudah bangun gitu. Karena kan kadang di 5 tahun yang akan datang banyak nih dinamika yang akan ada. Nah, ada nggak sih Pak strategi Bapak untuk menjaga harmonisasi tersebut agar terus berlangsung gitu, baik selama 5 tahun? Saya sama Pak Ade dan keluarga saya, jujur, saya sudah bicara dengan beliau, saya akan membantu Pak Ade menjadi wakil bupati 2 periode kalau Pak Ade masih mau nyalon lagi nanti. Jadi dari sekarang udah kita ikrarkan itu. Jadi nggak ada namanya kita mau pengen, nggak ada. Pokoknya kita akan bantu Pak Ade sampai selesai dan saya akan menjadi wakil beliau sampai selesai juga. Jadi disitulah nanti kita mau orang manapun masuk, kita udah percaya satu sama lain lah. Setiap ada permasalahan harus kita pecahkan kita berdua. Itu jangan ada pihak-pihak lain karena kita ini diamanahkan untuk membangun Bekasi. Betul. Iya, bukan mau jadi raja, mau jadi pelayan. Iya, banyak tugas-tugas, banyak PR-PR. Gimana cara mensejahterakan rakyat? Gimana caranya bangkitkan perekonomiannya, majukan perekonomiannya, bangkitkan PAD-nya, benar nggak? Betul Bapak. Untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat itu. Terkait CSR, kita pengen lihat ada perdanya juga CSR. Jangan sampai CSR itu lari ke daerah mana-mana, benar nggak? Betul. Kedepannya ya memang harus benar-benar di Bekasi harus ada. Ya minimal kan ada 7.000 perusahaan kalau semuanya di Bekasi, ya gimana rakyat nggak sejahtera itu. Nah, saya dengan beliau itu sering saya bicara dengan beliau, saya akan patsun, insya Allah saya akan menjadi wakil bupati, terus mendampingi beliau. Dia 2 periode, saya 2 periode dengan beliau. Jadi adapun misalnya nanti pihak-pihak luar masuk ya, kita udah percaya sama beliau, dan beliau juga udah percaya sama kita. Karena kita bakal jadi pelayan, mau jadi apa? Iya.
Jadi targetnya 2 periode nih ya 2 Pak periode. ya? 2 periode bersama Karena beliau Bapak ngomong, Ade. Dok saya pengen 2 periode, yaudah saya juga mendampingi 2 periode. Gitu. Karena saya rasa juga kalau 5 tahun untuk pembangunan masih kurang sepertinya ya Pak. Benar. Perlu ada lanjutan sampai 2 periode mungkin ya kalau untuk bisa mencapai hal visi misi yang dibahas tadi itu ya Pak ya. Betul. Makanya kan ngomong 2 periode. Iya. Tentunya kan butuh dukungan lagi dari masyarakat nantinya ya Pak untuk melanjutkan. Ya kita sama-sama berharap Bapak semoga nanti setelah Bapak dilantik dengan Pak Ade banyak program-program kerja yang sangat kita nantikan Pak. Amin. Untuk mungkin kita bisa merasakan kesejahteraan di Kabupaten Bekasi baik dari segi perekonomian, pendidikan dan sebagainya ya Pak ya. Nah, Bapak mohon maaf nih sebelumnya saya sedikit membahas terkait mendiang kakak Bapak ya. Kita sama-sama tahu almarhum Pak Eka ini merupakan bupati sebelumnya ya Pak ya. Nah, Bapak juga kan memang berasal dari keluarga yang terbiasa memimpin ya Pak ya. Nah, kemungkinan ada wejangan gak sih Pak dari orang tua atau dari almarhum kakak Bapak terkait kepemimpinan itu sendiri? Pastinya orang tua saya selalu mengatakan dengan saya waktu saya dipinang untuk menjadi wakil bupati. Orang tua saya ngomong, jangan pernah kita jadi pengkhianat. Itu dengan pasangan kita. Satu, karena harmonisasi itu nantinya insya Allah kalau pemimpin sudah harmonis, saya yakin masyarakat akan maju. Jadi nggak ribut kekuasaan. Betul. Terus yang kedua, orang tua itu selalu bicara dengan saya, kalau pagi kan saya suka makan bareng tuh. Dulu waktu Pak Eka hidup, ya kita sering tuh sama orang tua saya yang Pak Lurah, yang kepala desa, adik saya Pak Eka tuh ngobrol tuh nggak jauh terkait politik, terkait gimana caranya kita mensejahterakan masyarakat. Orang tua itu selalu bicara, kamu udah Bapak sekolahkan jadi dokter, jadi ini, jadi sekarang ya Bapak bangga, nggak perlu dikasih uang. Yang penting masyarakat apa yang kamu kerjakan masyarakat senang. Udah itu aja orang tua, selalu ngomong kayak gitu. Kalau Pak Eka terakhir itu aja, saya juga kaget 3 bulan sebelum meninggal di rumah saya juga gitu udah kayak ngimpi tuh. Makanya tanggal 27 November ya kemarin ya, saya pagi-pagi saya bangun ya saya nggak tahu deh, kok saya kayak ngeliat Pak Eka senyum, wah saya yakin menang nih gitu. Karena Pak Eka cuma begitu aja, terakhir ngomong sama saya, nanti jadi penerus jangan lupa tuh bilangnya imam berkemampuan tilawah, itu pesan sama saya. Makanya saya ngomong, Bang Ade jangan gaya, kan dia pesan banget ya. Itu jangan gak tuh, dari 500 naikin 1000, karena kesian. Jangan cuma dia jadi imam, tapi nggak ada ininya, terus menggali makam apa. Itu ingat saya tuh, dia ngomong gitu di rumah saya itu. Nah makanya saya itu ada motivasi, ya gimana pun saya harus jadi gitu. Ya tapi alhamdulillah ya, Allah mengabulkan. Sekarang tinggal apa yang saya jalankan, insya Allah saya amanah. Tapi sosok Pak Ade itu sangat menghormati dan sangat ini ya Pak, berarti ke almarhum Pak Eka itu ya? Pak Ade ya. Pak Ade itu orang bijaksana, orang paling baik tuh. Saya kayaknya berteman sama tuh orang paling baik Pak Ade kayaknya. Serius Bu. Dia itu kalau nggak pernah marah. Lagi debat aja, maaf ya jadi bicara debat nih. Nggak pernah marah. Nggak pernah marah. Iya, jangan nanya, ntar jangan nyerang-nyerang ya. Dia ngomong, jangan nyerang. Udah biarin, kita mah lurus-lurus aja. Kita di sini kita cuma ya ide-ide aja lah. Jadi nggak boleh kita ini. Justru dia yang ngingetin kita. Masih muda tapi ngingetin Pak. Nah, saya juga keren ya. Keren Bu, keren Pak Ade itu. Karena keluarganya baik. Keluarganya dari Pak Haji Kunang ya, dari Pak Joko, dari Haji Asep tuh tim pemenangan ya, Haji Asep Sanjaya. Terus dari keluarga beliau tuh baik semua. Saya pas keluarga, emang keluarga baik. Dari mertua Pak Jejen juga orang baik. Iya, emang orang baik Pak. Jadi ya alhamdulillah ya, orang baik ya emang begini. Iya, kayak beliau tuh menghargai banget. Iya. Sama orang cium tangan semuanya juga. Perhatiin deh. Iya benar. Cium tangan orang juga. Saya ngeliat videonya, iya dia. Cium tangan terus. Apalagi sama orang yang lebih tua ya Pak ya, dia langsung cium tangan. Dia kalau ketemu sama saya pun, kalau pulang selalu ngomong salam sama Pak Haji Ojoy sama Ibu, selalu sehat. Dia coba. Orang kalau udah dekat sama dia, saya yakin deh. Iya. Terpincut hatinya Pak. Terus kedua, nggak pernah ngomongin orang. Iya. Kita nyalon ya, kan biasa suka ngomongin partai lain ya, lawan ya. Dia nggak pernah. Jadi yang menghargai juga, menghargai Pak Holik, menghargai Pak Dani. Pak Dani itu
Ya, dia udah mapan, dia udah pengalaman, birokratnya hebat ininya, disanjung. Pak Holik itu orang pintar, orang ini. Jadi nggak ada yang jelek ya Pak? Saya juga bingung. Kan biasanya kalau orang itu kan bicara, tapi dia nggak. Alhamdulillah dia itu. Pak Dhani jaga cium tangan, sama Pak Holik juga sama. Sama semua itu. Saya juga ngeliat begitu, kita ini ya apa namanya? Jadi respect ya Pak Iya, ya? kata saya ini memang udah terbentuk seorang pemimpinnya. Betul. Karena kan kalau saya lihat itu kan beliau itu kan bukan merasa gue mau jadi raja, enggak. Justru dia makin merunduk kalau saya lihat. Dan orang pun kalau udah ketemu dia tuh pasti baik banget orang. Nah, Bapak boleh nggak sedikit menceritakan awal mula Bapak waktu itu terjun ke politik itu awalnya pada saat apa, tahun berapa, gimana sih latar belakangnya? Iya, awalnya saya masuk ke kedokteran tuh saya tahun 95. Tahun 96 saya ikut demo ada namanya reformasi karena saya di Trisakti. 98 saya sempat ikut-ikut tuh, aktif lagi di 99. Akhirnya saya koas di tahun 2001, lulus 2004. Nah, setelah lulus kita praktik-praktik lah, dokter lah. Ikut koas gimana, terus praktek-praktek gitu. Setelah 2014, mulai dah itu, saya ikut politik tuh 2015, saya jadi ketua PK Golkar kecamatan. Nah, setelah ketua Golkar kecamatan ikut Bu Neneng jadi bupati waktu itu. Iya, betul. Terus 2017 Bu Neneng dan Pak Eka, saya tetap ketua PK Golkar Cikarang Utara. 2019 saya nyalon DPRD. Alhamdulillah dapat suara lumayan banyak tuh. Nah, tetap masih praktek. Iya. Saya masih praktek sampai sekarang pun saya praktek dengan perjanjian. Jadi masih banyak juga pasien yang memang dok saya pengen sama dokter. Kalau pasien nggak ada ya, dokter nggak ada ya saya dokter pengganti. Gitu karena gimana pun ya itu ini saya. Nah setelah 2019 ke 2024 tuh saya. Setelah itu saya pileg RI 63.000 saya nggak dapat. Nah akhirnya saya pindah ke Partai Buruh. Pindah ke Partai Buruh ya saya pikir ini partai yang memang punya apa ya, partainya solid. Yeah. Karena saya tahu di zaman kakak saya pun di perumahan saya kalah waktu itu dengan apa, dengan buruh. Dan ini partai solid yang orangnya benar-benar bekerja gitu dan juga punya apa, cita-cita. Di Indonesia belum ada buruh menjadi wakil bupati. Ya udah kita buat sejarah. Nah makanya dengan Pak Said Iqbal, Presiden Buruh langsung instruksikan ke bawah-bawah, semua PUK harus datang ke TPS dan harus mencoblos nomor 3. Itu. Nah, di situ alhamdulillah. Makanya saya tidak salah pilih, saya jadi Partai Buruh gitu. Berarti itu kan perjalanan ya. Panjang banget ya Pak perjalanan dari dokter terus kemudian jadi politikus turun ya Pak ya, dan sampai sekarang hari ini jadi wakil bupati Kabupaten Bekasi, luar biasa. Karena saya pikir sama aja sih. Kalau kita jadi dokter, keluhan pasien apa? Kita jadi apa namanya, anggota DPRD ya keluhan masyarakat. Dan sekarang pun besoknya jadi wakil bupati ya anamnesa kan pasti. Ini keluhannya apa sih? Oh jalan begini, ini begini gitu. Sama kalau kata saya. Jadi ada beberapa teori yang masih bisa diangkut ya Pak? Iya. Oke baik, Bapak saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah sama-sama. main ke Urban Talk Podcast di Urban JTV. Mungkin untuk terakhir Bapak bisa disampaikan nggak sedikit kesan pesan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi, silahkan Bapak. Iya, pastinya untuk masyarakat Kabupaten Kabupaten Bekasi, saya Dr. Asep Suryatmaja, Wakil Bupati terpilih berpasangan dengan Bupatinya Pak Adi Kuswarakunang, mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, di mana pilkada tahun 2024 tentram, tidak ada gejolak, tidak ada ya permusuhan lah. Saya yakin pasangan nomor 1, nomor 2 kita adalah masyarakat Kabupaten Bekasi yang punya tujuan untuk membangun Kabupaten Bekasi ke depannya agar lebih maju, bangkit dan sejahtera. Mungkin itu saja. Wah, terima kasih banyak Bapak sudah main ke sini. Tentunya saya mewakili masyarakat mungkin ya Pak, sangat-sangat menunggu hasil dari program kerja Bapak Ade dengan Bapak Asep. Semoga kolaborasi tersebut bisa memajukan Kabupaten Bekasi lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi. Iya, makasih. Sama-sama. Terima kasih banyak Bapak.
Nah, Sobat Urban, telah selesai kita pada sesi podcast kali ini. Jangan lupa subscribe dan juga like konten-konten kami, dan juga jangan lupa follow seluruh akun media sosial kami. Saya Dinda Fitri Emilia sebagai host pamit undur diri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.